wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah. Tidak boleh ada yang sakit ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membahas pandangan teori tentang perubahan. Kita kenal teori evolusi, kita kenal teori fungsionalis, teori siklus tentang perubahan sosial. Sekarang kita akan melanjutkan tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perubahan sosial atau faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Saya tulis di sini. Penyebab perubahan sosial. Perubahan sosial disebabkan oleh faktor dari dalam masyarakat. Atau faktor internal. Dan faktor dari luar masyarakat. Atau faktor eksternal. Nah, faktor internal itu adalah apa saja? Misalnya jumlah penduduk, berkurang atau bertambah. Persepsi kita jumlah penduduk itu selalu bertambah karena di negara kita jumlah penduduknya selalu meningkat. Ketika merdeka tahun 45 itu jumlah penduduk 70 juta dan sekarang menjadi 250 juta. Jadi meningkat 3 kali lipat lebih. Akan tetapi tidak demikian pada negara-negara industri maju. Di negara-negara industri maju seperti Korea Selatan, Jepang, Jerman, Kanada, justru jumlah penduduknya itu menurun dari tahun ke tahun menurun. Karena di negara industri maju orang sibuk bekerja industri dan enggan memiliki anak. Punya anak itu dianggap merepotkan. Mereka prinsipnya bercinta yes tapi punya anak no. Malas punya anak. Sehingga penduduknya semakin berkurang. Nah, ini tentu saja akan berdampak pada perubahan berikutnya, yaitu untuk pemenuhan tenaga kerja industri mereka. Akhirnya untuk mempertahankan industri maju itu mereka mendatangkan tenaga kerja asing. Korea Selatan banyak mengambil dari Indonesia. Kanada itu juga setiap tahunnya mengimpor tenaga kerja asing sampai 5.000 tenaga kerja. Bahkan kalau 5 tahun bekerja di Kanada bisa mendapatkan kewarganegaraan sana. Gaji kerja di sana itu tinggi, per bulan 50 juta, mencapai 50 juta. Kalian bisa bekerja di sana kalau sumber daya manusianya bagus, bisa kerja di Kanada, bisa kerja di Jepang. Nah, perubahan yang terjadi itu menurunnya jumlah penduduk sehingga mendatangkan penduduk asing, mengimpor penduduk asing untuk dijadikan warga negara, untuk dijadikan tenaga kerja. Lain halnya dengan kita. Kita itu dari tahun ke tahun jumlah penduduknya selalu meningkat. Tadi saya sebutkan dari 70 juta selama 79 tahun sampai sekarang menjadi 250 juta.
Kenapa demikian? Karena masyarakat kita itu memiliki keyakinan bahwa banyak anak banyak rezeki, dan itu menyebabkan petani kita itu menjadi memiliki lahan yang sempit sekarang. Pada petani pada zaman Mataram itu lebih kaya dibanding pada zaman Belanda, dan pada zaman Belanda itu lebih kaya dibanding pada zaman sekarang. Kita ambil contoh zaman Mbah Buyut kita. Mbah Buyut itu orang tuanya Mbah, sekitar tahun 60 70-an, per kapita penduduk memiliki lahan sekitar 3 bau. Kemudian 3 bau itu Mbah Buyut punya anak 6, 3 bau dibagi 6, tinggal setengah bau. Lah setengah bau Mbah kita punya anak 4, dibagi 4, tinggal sepetak sawah. Sehingga petani kita itu menjadi petani dengan lahan yang sempit atau disebut petani burem. Nah itu juga diteliti oleh Clifford Geertz, seorang sosiolog Belanda yang banyak melakukan penelitian di Indonesia. Clifford Geertz menyebutkan bahwa petani di Jawa itu menjadi semakin miskin karena mereka pertumbuhannya cepat, memiliki keyakinan bahwa banyak anak banyak rezeki, sehingga tanah pertanian terkapling-kapling menjadi lahan yang sempit. Juga karena sistem pewarisan di Jawa, sistem pewarisan di Jawa itu bagi rata untuk semua anak. Beda dengan misalnya di Minangkabau. Minangkabau itu hanya anak perempuan karena mereka matrilineal, atau di Sumatera Utara yang patrilineal itu hanya anak laki-laki yang mendapatkan warisan tanah sawah, atau ada yang diserahkan hanya pada anak pertama, yang lain mendapatkan kompensasi lain, tidak berupa lahan sawah, sehingga petaninya tidak menjadi petani gurem. Nah, kemudian pertumbuhan penduduk yang tinggi itu juga berdampak pada pola pemukiman. Sekarang kita ketahui jarak antar rumah itu tidak ada jeda. Beda dengan kemarin dulu ketika penduduknya belum begitu padat, ada jeda antar rumah, kemudian punya pekarangan, punya bumbang untuk penampungan air ketika hujan. Nah sekarang karena nggak ada lahan, semua air tumpah dari rumah ke jalan, sehingga ketika musim hujan jalan beralih fungsi menjadi sungai. Nah, belum lagi sekarang rumah itu memang pas lahan kapling. Berapa luas lahan kapling? 7 kali 12 itu pas rumah. Itu tentu saja kan banyak problem yang muncul dari persoalan sampah, persoalan pembuangan limbah keluarga. Belum lagi kalau padat nanti ya tingkat polusi udaranya juga tinggi dan berdampak pada kesehatan. Biaya untuk kesehatan menjadi mahal. Biaya mahal untuk kesehatan. Ini kan dari satu perubahan jumlah penduduk berdampak pada pemukiman, berdampak pada perubahan tentang biaya kesehatan. Nah, kita baru membahas tentang jumlah penduduk. Kemudian faktor internal lainnya adalah inovasi. Inovasi dan konflik. Inovasi ini tidak bisa pada bidang ide-ide atau gagasan atau teknologi. Maka kita kenal adalah istilah discovery dan invention. Ide menyebabkan perubahan. Kita ambil contoh masyarakat Eropa semenjak lahirnya keyakinan Protestanisme, itu mengalami
kapitalisme. Proteksionisme menjadi spirit bagi kapitalisme di Eropa. Itu ditulis oleh Max Weber dalam bukunya Protestant Ethic and Spirit of Capitalism. Weber menjelaskan begini, dalam etika Protestan orang itu dianggap hidupnya diberkahi Tuhan jika di dunia itu sukses, kaya, pendidikannya tinggi, kemudian sehat, itu diberkahi oleh Tuhan. Dan kalau di dunia itu kok miskin, pendidikan rendah, kemudian tidak sehat, berarti tidak diberkahi oleh Tuhan. Maka ini menjadi support, menjadi spirit bagi orang Eropa untuk sukses, untuk kaya. Dan akhirnya terjadi pelipat gandaan, orang Eropa melipat gandakan kekayaannya bagaimana sukses, karena sukses itu diberkahi oleh Tuhan. Itu juga menjadi pemicu bagi revolusi industri di Eropa, dari berproduksi secara sederhana kemudian beralih dengan ditemukannya teknologi, makin melipat gandakan kekayaannya dengan menggunakan teknologi kapitalisme Eropa yang akhirnya juga menjalar menjadi kolonialisme Eropa ke negara-negara timur. Nah, ini kemudian ide merubah masyarakat menjadi kapitalistik, kemudian melahirkan revolusi industri. Dan juga bisa teknologi, revolusi industri tadi kan juga didorong oleh temuan mesin uap, yang mesin uap dikembangkan menjadi teknologi produksi dan alat-alat transportasi. Mereka yang punya modal mampu beralih teknologi, mengganti alat produksinya dengan mesin-mesin sehingga memenangkan persaingan. Yang tidak punya modal besar tidak bisa beralih teknologi, kalah persaingan dan menjadi kaum proletar, sehingga pada revolusi industri di Eropa itu muncul struktur baru yang tadinya masyarakat Eropa itu strukturnya terdiri atas kaum feodal, yaitu para pemilik tanah, dan rakyat jelata penggarap tanah. Muncul struktur baru yaitu kaum borjuis, para pemilik modal yang memenangkan persaingan, dan kaum proletar yaitu para buruh yang bekerja pada para borjuis. Nah, ini kan inovasi di bidang teknologi mengubah struktur masyarakat, dan masih banyak lagi. Kita bisa mengambil contoh ditemukannya roda saja, itu kan mengubah pola pemukiman. Yang tadinya pola pemukiman itu berpusat, kota-kota itu berpusat di pinggir sungai besar atau di pantai karena transportasinya mengandalkan transportasi air. Tapi dengan ditemukannya roda, bisa ada pengangkutan gerobak ditarik binatang sehingga barang itu bisa diangkut ke darat, bisa diangkut perjalanan darat, sehingga muncul pemukiman-pemukiman yang jauh dari sungai. Apalagi ketika zaman transportasi modern ditemukan kereta, kemudian mobil, itu kan bahkan ada kota di gunung-gunung karena barang bisa diangkut ke sana dengan menggunakan teknologi. Nah, ini inovasi menyebabkan perubahan pola pemukiman, perubahan tata letak kota. Yang tadinya kota di pantai, di pinggir sungai besar, sekarang ada kota di pegunungan. Dan inovasi itu ada kalanya memiliki dampak yang menjalar. Satu temuan menyebabkan temuan berikutnya, menyebabkan temuan berikutnya lagi. Satu contoh, ditemukan sepeda motor dan mobil, mengubah jalan yang tadinya tidak diaspal menjadi jalan beraspal. Dengan padanya lalu lintas oleh kendaraan tersebut, muncul perubahan tentang aturan lalu lintas, dipasang rambu-rambu di perempatan jalan sehingga lewatnya supaya bergantian. Rambu-rambu masih dilanggar karena tidak ada penjaganya, dikasih penjaga polisi lalu lintas. Ini kan satu perubahan menyebabkan perubahan berikutnya secara menjalar.
Tapi ada juga yang sifatnya banyak perubahan menyebabkan satu perubahan. Misalnya ditemukan radio, ditemukan TV, ditemukan internet, itu bisa mengubah satu bidang, yaitu pendidikan misalnya. Pendidikan yaitu pembelajaran bisa diikuti melalui siaran radio yang menyiarkan materi pelajaran, bisa diikuti melalui TV, TV education yang menyiarkan materi pelajaran, juga bisa diikuti melalui media sosial, internet. Sekarang sering materi disampaikan melalui Google Drive, tugas dikumpulkan ke Google Drive, ya itu kan karena teknologi tadi, ya, inovasi di bidang teknologi. Banyak temuan mengubah satu bidang atau satu temuan menyebabkan perubahan pada banyak bidang. Ditemukannya internet kan mengubah pola interaksi, komunikasi, mengubah hiburan, informasi, mengubah pendidikan, mengubah cara perdagangan. Sekarang dikenal adanya perdagangan online, bahkan ojek online. Nah, itu kan satu temuan menyebabkan banyak perubahan, memiliki dampak yang sifatnya menyebar. Kita lanjutkan, kemudian konflik. Konflik ini juga merupakan faktor penyebab perubahan dari dalam masyarakat. Bahkan menurut teorikus konflik, para penganut teori konflik, perubahan terjadi karena konflik-konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Semakin besar konflik, semakin besar perubahan. Dan perubahan yang dihasilkan juga masih terdapat konflik di dalamnya. Terus tidak ada perubahan yang selesai. Perubahan itu terus terjadi, tidak selesai karena tidak ada sesuatu yang masyarakat yang tanpa konflik. Kalau kita mengacu pada pendapat Karl Marx, struktur sosial, kelas-kelas sosial yang ada di dalam masyarakat itu kan menjadi sebab terjadinya konflik, yaitu konflik kepentingan antara kelas atas dan kelas bawah yang selalu bertentangan, dan itu menyebabkan perubahan. Nah, apa misalnya konflik dalam masyarakat itu? Ya, revolusi kita bisa menyebut revolusi besar, revolusi Perancis yang merubah Perancis dari sistem monarki ke sistem republik demokrasi. Kemudian banyak sekali revolusi Bolshevik yang membentuk negara Uni Soviet, revolusi Iran, revolusi Amerika, revolusi Kuba, dan masih banyak lagi, restorasi Meiji Jepang. Coba nanti kamu browsing tentang revolusi-revolusi yang pernah terjadi di dunia. Itu satu perubahan besar yang mendasar karena masyarakat di dalamnya terjadi konflik, tidak puas dengan keadaan yang mereka rasakan dan menginginkan suatu perubahan yang lebih baik. Nah, di Indonesia sendiri pernah terjadi konflik di dalam masyarakat yang menyebabkan satu perubahan yang cukup besar. Reformasi tahun 98, di mana rezim Orde Baru dijatuhkan oleh people power, gerakan massa berjumlah besar, sehingga Pak Harto turun dan berganti bentuk tatanan pemerintahan, sistem pemerintahan sekarang yang berbeda dengan pada masa Orde Baru. Nah, ini kan jadi konflik ini menjadi faktor penyebab dari dalam. Bisa dilihat dari contoh-contoh revolusi-revolusi yang pernah terjadi di dunia tadi. Kemudian untuk faktor penyebab perubahan dari luar apa saja, ini saya sebutkan dulu, kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Di antaranya faktor penyebab perubahan dari luar adalah perubahan alam. Perubahan alam, lingkungan alam ini kan bisa berubah karena pembangunan atau karena bencana, juga karena perang. Masyarakat yang berperang itu kan dua kemungkinan,
menang atau kalah. Kalau kalah ya itu bisa didominasi oleh yang menang, diusir, dijadikan budak, atau genosida, dibunuh secara massal, itu perang, atau pengaruh budaya luar. Pengaruh budaya luar, misalnya ini kan bisa akulturasi bentuknya, akulturasi, asimilasi, atau amalgamasi. Baiklah, untuk faktor penyebab perubahan dari luar masyarakat atau faktor eksternal akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baiklah, kita cukupkan sekian, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan selamat membaca, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.